Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitabullah wa sunnatu nabiyyih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebebasan, dan nikmat kemerdekaan dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu dan senantiasa mensyukuri nikmat pemberian Allah, dan kita dijauhkan dari sifat kufur apalagi ingkar terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam, tidak lupa kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Uswatuna wa qudwatuna fi hayatina, contoh dan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua adalah umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat kelak. Dan semoga dengan selawat yang kita ikrarkan, selawat yang kita kumandangkan, selawat yang kita lantunkan, selawat yang kita senandungkan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita berselawat secara berjamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita menjadi umat Nabi yang dimasukkan Allah ke dalam surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya, dan kita duduk di telaga beliau meminum air daripada telaga beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hakikatnya kajian kita akan kita bahas tentang kajian tematik pembahasan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita kedatangan para pejuang-pejuang Islam. Kita kedatangan para pembela-pembela Islam. Kita kedatangan daripada para tamu-tamu Allah yang mereka meluangkan waktu mereka untuk menyiarkan Islam secara kafah, secara totalitas. Dan ini perlu kita apresiasi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena kebaikan harus dibangun dan harus didukung. Kebaikan tidak boleh berjalan sendiri. Kebaikan itu harus kompak dan harus berjamaah. Karena kalau kebaikan tidak kita dukung dan tidak kita apresiasi, akan dihancurkan oleh kebatilan. Maka oleh karena itu, di antara kebaikan-kebaikan yang kita saksikan pada pagi hari ini adalah mereka jauh-jauh datang ke tempat ini, ke rumah Allah yang mulia ini, hanya untuk meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tinggal di sini, yang bermukim di sini, harusnya kita malu. Harusnya kita malu. Bagaimana mungkin rumah kita diramaikan oleh orang lain? Ini merupakan aib jamaah kaum muslimin. Ini merupakan suatu aib. Yang aib ini harus kita perbaiki jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah.
Ingatlah saudaraku dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan umat Islam itu lahir dari masjid. Semua apa yang kita lihat dari sejarah-sejarah emas yang dicatat oleh para sejarawan dengan tinta-tinta emas itu lahir daripada masjid. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Sebelum saya bahas kepada inti dari pembahasan kita, coba kita lihat pejuang-pejuang yang lahir dari surau. Kita pernah mendengar istilah dari bumi Minangkabau. Surau, dangau, lapau, rantau. Kenapa surau? Kenapa kalimat surau diletakkan pada kalimat pertama, Bapak Ibu? Surau, dangau, lapau, rantau. Kemanapun kita mau bepergi, kemanapun kita mau bersafar, kemanapun kita mau mencari kesuksesan di dunia ini, jangan pernah engkau lupakan masjid, karena orang-orang hebat itu lahir dari masjid. Orang-orang luar biasa, orang-orang dahsyat itu lahir daripada masjid. Kalau Bapak Ibu tak percaya, coba kita buka lagi sejarah tentang Surau Jambatan Basi. Dari mana lahirnya Haji Agus Salim? Dari mana lahirnya Dr. Muhammad Nasir? Dari mana lahirnya Buya Hamka? Dari mana lahirnya Syekh Ibrahim Musa Parabe? Dari mana lahirnya Syekh Yasin Al-Fadani? Dari mana lahirnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Dari mana lahirnya Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh Ahmad Jamil Jambe? Dari mana lahirnya perguruan Parabe dan Canduang? Dari mana lahirnya Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piubang? Dari mana lahirnya Tuanku Nan Renceh? Dari mana lahirnya Tuanku Imam Bonjol? Dari mana lahirnya pejuang-pejuang dan para pahlawan-pahlawan Islam yang hidup, yang memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Dari masjid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita membuka lembaran-lembaran sejarah yang menceritakan bagaimana hebatnya Rasulullah membina, mengkader pejuang-pejuang Islam, ketahuilah tempatnya adalah masjid. Panglima-panglima besar Islam, jenderal-jenderal hebat yang hidup pada masanya, seperti Jenderal Khalid bin Walid, ketangkasan, kehebatan, strategi perang, ekonomi, semuanya dibangun daripada masjid. Maka oleh karena itu, kalau engkau ingin berjaya, jangan tinggalkan masjid. Kalau engkau ingin berjaya, jangan tinggalkan masjid. Karena kalau engkau tinggalkan masjid, engkau akan mendapatkan kerugian-kerugian. Di antara banyak kerugian yang akan engkau dapatkan pada pagi hari ini, karena keterbatasan waktu, ada 7 kerugian yang akan engkau dapatkan ketika engkau meninggalkan masjid. Dan itu akan saya kupas tuntas satu persatu sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa kerugiannya, Ustaz? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Abi Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, Ahmad ibn Hanbal yang terdapat di dalam Al-Musnad, bahkan Ibnu Abi Dunya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Basyiril masya'ina fil dhulam binurit tami yaumal qiyamah. Sampaikan kepada umatku, sampaikan kepada mereka, kata Nabi. Sampaikan kepada mereka, kata Nabi, kepada umatku yang berjalan di tengah kegelapan malam, mereka akan mendapatkan cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Sampaikan kepada umatku yang berjalan di tengah kegelapan malam. Berjalan mereka bukan sembarang berjalan. Berjalannya mereka menuju rumah Allah. Sampaikan kepada mereka berita gembira, mereka akan mendapatkan cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Sepakat para ulama hadis, yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah berjalan dari pintu rumah menuju masjid ketika waktu subuh. Waktu subuh. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin jauh telapak kaki berjalan, semakin besar cahaya yang kita dapat. Semakin jauh langkah yang dilangkahkan, semakin besar cahaya yang akan kita peroleh.
Basyiril masya'ina fil dhulam binurit tami yaumal qiyamah. Sampaikan kepada umat, mereka-mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam, mereka akan mendapatkan cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Kita akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Itu yang pertama. Nah, orang-orang yang menghabiskan waktu mereka di rumah, orang-orang yang menegakkan sholat fardu di rumah, apakah mereka mendapatkan keutamaan ini? Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Keutamaan ini hanya didapat oleh mereka-mereka yang berjalan. Sekarang saya tanya, mana lebih gelap? Suasana subuh di zaman Nabi dengan suasana subuh di zaman kita? Daerah padang pasir, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, itu jangan salah-salah. Salah melangkah, masuk lubang, masuk pula ke lubang ular. Kalau masuk ke lubang bom, tidak ada masalah. Ini lubang ular. Ular gurun jangan samakan dengan ular yang hidup di sekitar kita. Dipatoknya kita bawa wassalam. Gelapnya gurun itu berkali-kali lipat lebih gelap daripada kita yang berada di tengah suasana hutan, belantara, dan yang lain sebagainya. Nah, coba kita lihat. Apakah lunturnya semangat sahabat Nabi dengan keadaan seperti itu? Tidak. Sampai ketika Abdullah bin Ummi Maktum meminta rukhsah kepada Nabi, Nabi bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau mendengarkan azan? Benar wahai Rasulullah, penuhi panggilan Allah tersebut. Allahu Akbar. Seorang buta, Pak, ingin minta rukhsah kepada Nabi. Nabi bertanya balik kepada dirinya, apakah engkau mendengarkan azan? Aku mendengarnya wahai Rasulullah, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Walau engkau harus ditandu, walau engkau harus tertatih-tatih memenuhi panggilannya. Nah, kita yang sehat, kita yang kuat, kita yang segar, kita yang bugar, apa alasan kita sampai kita malas melangkahkan kaki ke masjid? Nah, ini keutamaan pertama yang tidak akan dimiliki oleh mereka-mereka yang tidak berjamaah ke masjid. Satu. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa bunyi sabda Nabi? Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga terdapat dalam Al-Mustadrak yang dikarang oleh Imam Al-Hakim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Seseorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala. Dihapuskan satu dosa dan dinaikkan satu derajat. Paham Bapak Ibu? Seseorang yang berjalan ke masjid, maka tiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala. Tiap langkah kakinya satu pahala. Satu pahala dihapuskan satu dosa, dinaikkan satu derajat. Enak nggak tuh Pak? Enak nggak tuh Bu? Berjalan kita dari rumah kita menuju rumah Allah, terlebih kita dalam keadaan berwudu, terlebih kita dalam keadaan bersuci, Bapak Ibu perlu tahu keutamaan, keistimewaan yang kita peroleh, yang kita dapatkan. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Dinaikkan satu derajat, dihapuskan satu dosa, diberikan satu pahala. 3 in 1. Hebat gak tuh Pak? Apakah keutamaan ini diperoleh oleh mereka-mereka yang malas ke masjid? Tidak. Keutamaan ini hanya milik mereka-mereka yang berjalan kaki ke masjid. Tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Dapat cahaya pada hari kiamat, cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Yang kedua, ini masih dalam kondisi berjalan ini Pak. Belum sampai lagi Bapak Ibu ke masjid, belum sampai lagi. Masih dalam kondisi berjalan. Ya, berjalan di tengah kegelapan dapat cahaya. Berjalan di tengah kegelapan dapat cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Berjalan satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mendapatkan pahala. 3 dalam 1. Allahu Akbar. Belum lagi sampai kita ke masjid lagi Bu. Coba lihat pahala yang terdapatkan.
Rugi. Mereka-mereka yang nggak mau ke masjid rugi. Rugi di atas kerugian. Masih enggan kita ke masjid. Masih mau kita menyia-nyiakan kesempatan kita mendapatkan pahala. Nah, jadi jangan disia-siakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kesempatan yang besar. Ini kesempatan yang dahsyat yang harus kita miliki. Potensi-potensi untuk memperbanyak tabungan bekal akhirat kita harus kita perbanyak dari zaman sekarang sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari detik ini harus kita perbanyak bekal-bekal kita, dari yang paling kecil, dari yang paling sepele sampai dengan perkara-perkara a'zam yang besar yang insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, keutamaan kedua ini hanya didapatkan oleh mereka-mereka yang berjalan, yang istiqomah, datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, ke masjid, ke musalla, di mana tempat dikumandangkannya panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu ke masjid, lalu berkumandang azan, dikumandangkan oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah selesai azan, kita sholat sunnah. Sholat sunnah, apa namanya Pak? Qabliyah. Sholat sunnah fajar, apa pahalanya Pak? Ini kita ambil pada waktu subuh Pak ya. Kita ambil pada waktu subuh. Kita konsentrasi pembahasannya pada waktu subuh. Di antara 5 waktu sholat, kita ambil waktu subuh. Sekali lagi, karena waktu tidak memungkinkan kita bahas subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pada pagi hari ini kita bahas subuh dulu. Insya Allah kalau DMI masih bertemu dengan saya akan gaskan maghrib dan isya. Nah, apa keutamaan sholat sunnah fajar itu Bapak Ibu? 2 rakaat sholat sunnah fajar yang dilakukan oleh seorang hamba dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga terdapat dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Coba Bapak Ibu cari, ada enggak keutamaan dari sebuah amalan sunnah yang lebih agung daripada 2 rakaat fajar? Jadi kita ini orang-orang kaya Bapak Ibu, orang-orang kaya, orang-orang hebat di sisi Allah. Belum ada apa-apanya dibandingkan Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark dan segala macamnya. Belum ada apa-apanya dibandingkan mereka-mereka yang istiqomah 2 rakaat fajar. Nah, apakah ini bisa didapatkan oleh mereka-mereka yang sholat di rumah? Tidak. Tidak. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan sementara mereka sholatnya di rumah? Hadis ini berlaku untuk mereka-mereka yang berjemaah ke masjid. Nah, udah berapa kerugian tuh Pak? Udah berapa kerugian orang-orang yang sholat di rumah tuh Pak? Udah berapa? Oh, ini perlu saya tingkatkan lagi volume suara kayak ini Pak. Udah 3 kerugian mereka-mereka yang meninggalkan masjid. Masih ada 4 lagi. Sebenarnya banyak Pak. Sebenarnya banyak. Ada 3 tuh Pak. Nah, bagi mereka-mereka yang istiqomah, beruntunglah mereka. Itu baru subuh, belum lagi zuhur, belum lagi asar, belum lagi maghrib, belum lagi isya. Kira-kira dah bisa nggak mewakili untuk memberatkan tabungan akhirat kita tuh Pak? Bisa. Bisa, sangat bisa sekali kalau kita istiqomah. Karena Allah sangat suka dengan hamba yang continue ketika mengamalkan suatu amalan. Continue Pak. Walaupun sifatnya 2 rakaat. Walaupun sifatnya 1 halaman Al-Quran. Tapi continue. Terus menerus dia kerjakan. Nah, ini keutamaan ketiga. Bagi mereka yang mengerjakan. Dan merugilah bagi mereka yang tidak mengerjakan atau meninggalkannya. Nah, ketika adzan subuh berkumandang, kita sholat sunnah qabliyah, kita sholat sunnah fajar. Lalu muadzin mengumandangkan iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
kita tegakkan fardu subuh. Ibu bapak tahu keutamaan sholat subuh bapak ibu? Tahu? Tahu keutamaan sholat subuh? Di antara banyaknya keutamaan sholat subuh itu bapak ibu yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang terdapat dalam Al-Musnad. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya, kata Nabi, seandainya umatku tahu, kata Nabi, apa yang terkandung di dalam sholat subuh tersebut, niscaya mereka pasti akan mendatangi subuh tersebut walau dalam keadaan merangkak. Paham Pak? Seandainya umatku tahu keutamaan, keistimewaan apa yang terkandung di dalam sholat subuh tersebut, niscaya pasti akan dia datangi subuh tersebut walau dalam keadaan merangkak. Coba Bu, Pak, kita renungkan, ada apa sebenarnya yang terdapat pada waktu subuh tadi itu? Apa sebenarnya yang terjadi di waktu subuh tadi itu? Sampai-sampai Nabi mengatakan, Nabi mengultimatum kita, kita pasti akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Karena kehebatan subuh tadi itu Pak. Subuh menjadi tolak ukur. Coba tanyakan ke diri kita. Kalau kita meninggalkan subuh, semangat untuk menegakkan zuhur, semangat untuk menegakkan asar, semangat untuk menegakkan maghrib, semangat untuk menegakkan isya, itu ada nggak? Subuh ini ruh Pak. Subuh ini motor. Subuh ini penggerak. Jadi jangan sia-siakan subuh. Hancur subuh kita, hancur semuanya. Hancur subuh kita, berantakan program kita. Hancur subuh kita, berantakan semua apa yang kita agendakan. Subuh pintu rizki. Subuh asbab turunnya hidayah. Subuh asbab turunnya keberkahan. Subuh adalah waktu di mana malaikat turun naik, Bapak Ibu. Subuh di mana syifa, kesembuhan itu turun dari langit. Subuh di mana ampunan Allah merata di seluruh alam semesta. Coba lihat. Jadi kalau saya paparkan satu persatu Pak keutamaan subuh, tidak cukup waktu kita pada pagi hari. Intinya apa? Seandainya umatku tahu apa yang terkandung pada waktu subuh, seandainya umatku tahu apa yang terkandung pada salat subuh tersebut, maksudnya keutamaan atau keistimewaannya, pasti dia akan mendatangi subuh tersebut walau dalam keadaan merangkak. Sekarang kalau saya logikakan begini. Ketua masjid, mohon izin, Haji Masyudi, ya, menyuruh daripada petugas masjid mengumumkan hari Jumat kemarin. Tolong umumkan. Apa bentuk pengumumannya Pak Haji? Umumkan begini. Bagi seluruh jamaah yang tinggal di sekitar Masjid Syifa'un Nas yang sholat subuh besok bersama DMI hari Sabtu tanggal 7, maka pengurus Syifa'un Nas akan menyediakan sembako senilai Rp500.000 ditambah uang saku Rp200.000. Kira-kira Syifa'un Nas sepi atau ramai? Siap kita umumkan Pak Haji? Kira-kira Syifa'un Nas sepi atau ramai? Ramai. Kenapa ramai Pak? Kenapa ramai? Ada yang nampak. Nah, orang-orang beriman yang nampak oleh dia itu ketika menjalankan subuh adalah surga Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah. Itu yang terlihat dalam fikiran dan kalbunya orang-orang beriman. Takbir. Bagi mereka dunia ini tidak ada apa-apanya. Jadi kalau mau Ustaz Abdul Halim, kita umumkan insya Allah. Saya siap jadi donatur ya Pak. Nampak tuh? Nampak tuh Bu? Nah, yang lainnya lagi.
Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Athqalus salah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa subuh menjadi tolak ukur kemunafikan? Kenapa, Pak? Padahal 2 rakaat. Kenapa? Jadi cara kita mengecek diri kita munafik atau tidak, coba lihat subuh kita, Pak. Gampang aja sebenarnya, Pak. Cara kita mengecek diri kita ini munafik atau tidak, coba lihat ketika isya. Istiqomah atau kita lalai. Kalau kita lalai, ya munafik itu tuh Bapak Ibu. Gampang saja. Mengukur diri kita munafik atau tidak itu gampang saja. Sangat gampang sekali. Nah, sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah isya dan subuh. Bapak Ibu tahu, orang munafik di zaman Nabi, itu kalau di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, mereka tidak pernah absen di shaf pertama di belakang Nabi. Ingat tuh, orang munafik di zaman Nabi, zuhur, asar, maghrib, itu tidak pernah absen di shaf pertama tepat di belakang Nabi. Mereka cenderung menghilang di waktu isya dan di waktu subuh. Itu orang munafik zaman Nabi. Makanya Nabi katakan sholat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Paham sampai sini? Nah, orang munafik zaman sekarang, orang munafik zaman Nabi, Pak, zuhur, asar, maghrib itu shaf pertama tepat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cenderung menghilang di waktu isya, cenderung menghilang di waktu subuh. Nah, orang munafik zaman sekarang, orang munafik zaman sekarang menghilang di setiap waktu. Mudah-mudahan saya bukan orang munafik, Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita semua bukan orang munafik. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu masih ingat perkataan Buya Hamka? Kalau engkau mau melihat orang Islam, lihatlah ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Kalau engkau mau melihat orang beriman, lihatlah ketika subuh. Kenapa Buya Hamka berkata seperti itu? Pasti Buya Hamka punya alasan. Karena orang-orang yang Allah pilihlah yang mampu melangkahkan kaki ke rumah Allah di waktu-waktu seperti subuh dan isya.